Adapun yang ketiga, Bapak Ibu, alhamdulillah sebentar lagi Ramadan tiba. Tinggal menghitung hari. Berapa hari? Tinggal pokoknya Sabtu depan. Besok ada Sabtu, terus gimana? Sabtu lagi. Berarti berapa hari? Ya? Kurang lebih 10 hari. Baik. Ini sebentar sekali sudah masuk bulan Ramadan. Ada hadis yang masyhur, sayangnya dhaif. Man fariha bihuduri Ramadan. Barang siapa yang bergembira dengan hadirnya Ramadan, haruma min niram, diharamkan dari api neraka. Hadisnya ini tidak ada asalnya dari Nabi, tapi terkenal. Jadi kadang di masyarakat kita ada satu hadis yang terkenal, tetapi bisa saja hadis tersebut tidak ada asalnya. Contoh tadi hadis ini. Sehingga dalam hal ini perlukah kita gembira? Ya, kalau gembiranya iya. Tapi hadisnya tadi tidak ada asalnya. Kenapa kita gembira? Karena ada banyak keutamaan ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Antara lain apa? Barang siapa yang berpuasa satu hari, ba'adallahu wajhahanin nar sab'ina kharifan. Allah jauhkan kita dari siksa api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu setiap kali kita sehari berpuasa. Padahal puasa kita berapa hari? 1 bulan. Itu artinya apa? Lebih dari 2000 tahun kita dijauhkan dari siksa api neraka. Satu jarak yang cukup jauh, yang melampaui umurnya Nabi Adam alaihi salam, yang melampaui umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan jika umur mereka berdua digabung, itu tidak sampai 2000 tahun. Tetapi pahala orang yang berpuasa selama bulan Ramadan, itu pahalanya dijauhkan dari api neraka lebih dari 2000 tahun perjalanan. Ada di antara Bapak Ibu yang hobi melakukan perjalanan selama 2000 tahun? Tidak ada ya? Baik. Kalau ada, maka sekira itulah jauhnya dijauhkan dari api neraka. Yang saya tahu Pak Panut ini termasuk yang sering perjalanan jauh dengan sepedanya. Paling jauh kemana Pak? Magetan. Berapa tahun? Sehari semalam. Kalau 70 tahun sampai mana Pak? Baik. Jauh sekali. Kalau 2000 tahun? Lebih jauh lagi. Baik, itulah diantara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Baik, di kesempatan ini jatahnya bab fikih, maka kita ambil beberapa hal yang terkait dengan bulan Ramadan, kita cuplik saja. Ini saya juga bawa buku tanya jawab agama dari fatwa tarjih, majelis tarjih. Kita nanti akan baca barang 1 atau 2 fatwa. Baik, Bapak dan Saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an diturunkan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk sekaligus sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Apa kata Al-Qur'an? Faman syahida minkumus syahra
falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan hendaknya berpuasa. Artinya kalau kita menyaksikan bulan Ramadan maka kita berpuasa, dan ini hukumnya wajib. Maka wajib bagi seorang muslim muslimah berpuasa di bulan Ramadan. Wa man kana maridun, barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau dalam bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka bisa mengganti pada hari yang lain. Jadi di antara kemudahan di dalam agama kita, kalau kita sakit atau menjadi musafir maka bisa mengganti pada hari yang lain. Kenapa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan kepada kita dan tidak menghendaki kesulitan. Sementara di ayat sebelumnya sudah dijelaskan pula, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang yang berat menjalankannya, di sini bisa karena bekerja keras, bisa karena sudah tua, bisa karena sakit menahun, maka bisa mengganti dengan fidyah berupa makanan untuk orang miskin. Jadi puasa ini bisa diganti dengan fidyah. Bagi siapa? Bagi orang yang berat menjalankannya, seperti pekerja keras. Pekerja keras yang menaun, bukan pekerja keras yang sesekali. Kalau sesekali tidak boleh di fidyah, harus diganti pada hari yang lain. Apa kerjaannya? Bangket kali setahun, maka apa? Bisa diganti pada hari yang lain. Beda kalau kerjaannya keras terus selama setahun, setelah bangket kali ternyata keduk-keduk apa misalnya pondasi. Setelah keduk-keduk pondasi ternyata ada lagi pekerjaan yang berat lagi. Apa misalnya? Bongkar muat. Begitu bongkar muat selesai, ada kerjaan lagi. Ternyata kerjaannya napa mulai, Pak? Nah, rembang tebu. Berat semua. Maka bisa di fidyah. Kenapa? Karena menaun. Tapi kalau tidak menaun, itu tidak bisa. Jadi rembang tebu pas musim tebu, begitu tidak musim tebu, pekerjaannya tutuk emping. Nah, maka fidyah boleh enggak? Enggak boleh. Ya, kenapa? Karena ada masa bukan pekerjaan yang berat. Pripun? Golek damen bendino sapino akeh berarti. Nah, ya? Oh, dijual. Baik. Berarti itu bisa mengatur waktu sendiri itu. Nah, baik, tidak terikat dengan orang lain, bisa di-manage untuk puasa. Beda kalau bekerja dengan orang lain, itu tidak bisa mengatur waktu. Baik. Bapak dan Saudara, intinya fidyah itu untuk orang yang uzurnya menaun, bukan uzur yang sifatnya bukan menaun. Tukang becak, ontel, tapi ternyata tidak setiap hari dapat penumpang. Kadang-kadang begitu berangkat begitu hanya nunggu di becaknya. Begitu dapat tarian dekat-dekat, maka di situ wajib puasa. Tapi tiap hari narik terus begitu, nah, maka dia bisa di fidyah. Biasanya narik terus atau ya? Oh, becak motor. Becak motor ya puasa. Kalau becak motor, kenapa? Karena tidak termasuk pekerjaan berat,
tinggal starter digas. Nah, becak motor tidak masuk, becak kayu ini yang masuk. Itu kalau narik setiap hari. Baik. Ada lagi yang menaun? Hamil menyusui. Menaun enggak? Menaun. Hamilnya sudah 9 bulan, menyusuinya 2 tahun. Berarti dia menaun. Baik. Intinya di sini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang berat menjalankannya, dia bisa fidyah, memberi makan orang miskin. Baik, kita akan baca bagaimana fatwa para ulama terkait dengan fidyah untuk orang miskin. Yang terkait dengan fidyah ini khususnya untuk orang-orang tua atau ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Bagaimana pandangan para ulama terkait hal ini? Karena memang para ulama berbeda pendapat. Jadi para ulama berbeda pendapat terkait orang-orang yang fidyah ini. Apakah mereka yang fidyah ini double atau cukup salah satu? Baik, kita baca. Mal muradu min qaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Apa yang dimaksud dengan firman Allah dan untuk orang yang berat menjalankannya hendaknya fidyah. Ya ba'dul ulama. Sebagian ulama berpendapat an-nasyama, bahwasanya puasa itu sudah disyariatkan, yang di sini sifatnya alat takhyir, pilihan. Fakana man syaa fasoma wa man syaa, jadi barang siapa yang mau silakan dia berpuasa dan barang siapa yang mau silakan berbuka, untuk bisa memberi makan angkul yaumin miskinan, untuk memberi makan setiap hari orang miskin. Summa nasakha dzalika biqauli ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menasakh faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi awalnya puasa itu pilihan. Jadi awalnya puasa itu pilihan. Siapa yang mau silahkan puasa, siapa mau silahkan berbuka. Tapi kalau dia berbuka, dia memberi makan seorang miskin. Tapi kemudian dinasakh, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaknya berpuasa. Dan ini adalah pendapat mayoritas, bahwasanya puasa ini wajib bagi siapa saja yang menyaksikan bulan Ramadan, tentu jika terpenuhi ketentuannya, sudah balik, tidak dalam keadaan haid dan nifas, kuat berpuasa dan seterusnya. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lain berpendapat ayat ini tidak mansukh, tetapi ayat ini turun fi syaikhil kabir. Jadi ada yang berpendapat ayat ini mansukh, kemudian yang kedua berpendapat ayat ini tidak mansukh, tetapi ayat ini diperuntukkan untuk orang tua. Jadi ayat ini diperuntukkan untuk orang tua, karena kalau orang tua dia sudah tidak kuat puasa, andai dia diminta mengganti tahun berikutnya tambah lemah bukan tambah kuat. Berbeda dengan anak muda, saat ini kerja keras, bulan depan tidak kerja keras, bisa puasa. Tapi kalau orang tua saat ini sudah lemah, tahun depan pun semakin lemah, maka bisa tidak puasa. Lalu kemudian fidyah. Demikian pula ayat ini juga diperuntukkan untuk wal mar'atil azuz, perempuan yang lemah dalam keadaan hamil dan menyusui, atau orang yang sakit yang dia tidak kuat puasa, khususnya sakit menaun. Dan inilah yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya di sini ada rukhsah li syaikhil kabir, untuk orang yang sudah sepuh.
Jadi kata Ibnu Abbas, ada rukhsah bagi orang tua, orang yang sudah tua untuk fidyah, untuk setiap harinya memberi makan orang miskin, wala qada alaihi, dan tidak ada kewajiban qada. Demikian pula Imam Bukhari dari Atha bahwasanya ia mendengar sahabat Ibnu Abbas membaca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang berat menjalankannya memberikan fidyah kepada orang miskin berupa makanan untuk orang miskin. Qala Ibnu Abbas mengatakan laisat bimansukhah, ayat ini tidak dimansuh, tidak dihapus, tetapi dia untuk orang tua, untuk perempuan yang sudah kesulitan seperti hamil, menyusui atau yang lainnya. Yang keduanya la yastati'ani ayyasuma, yang keduanya tidak mampu untuk berpuasa, maka keduanya bisa memberi makan kepada orang miskin yang disebut dengan fidyah. Maka ini maknanya adalah wa 'alal ladzina, dan kepada orang-orang yang yutiqunahu, itu maknanya adalah kepada orang yang mereka tidak kuasa untuk berpuasa. Maka ketika dia tidak mampu untuk berpuasa, baru dia kemudian fidyah. Ma huwa hukmul hamil, lalu bagaimana hukum bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui? Untuk orang hamil dan menyusui, di sini para ulama memberikan fatwa seperti ini. Ini kita baca fatwa yang lain dulu, nanti baru kita baca fatwa dari Muhammadiyah. Untuk orang yang hamil, orang yang menyusui, kalau keduanya mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan anaknya, jadi dia khawatir atas dirinya atau khawatir atas anaknya, itu berbeda. Jadi hukumnya berbeda. Tapi prinsipnya adalah orang yang hamil atau menyusui, kenapa dia tidak puasa? Biasanya karena khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap anaknya, atau bahkan khawatir terhadap keduanya, atau biasanya malah khawatir terhadap keduanya. Tetapi memang para ulama berbeda pendapat, apakah wajib baginya mengqadha bersamaan dengan fidyah atau dia wajib qadha saja. Apakah dia wajib mengqadha bersamaan dengan fidyah, jadi fidyah dulu di tahun itu dan diqadha nanti kalau sudah mampu, atau cukup qadha saja tanpa fidyah. Zahaba Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat ila annal wajib, bahwasanya yang wajib alaihima atas keduanya huwal qadha faqat, jadi yang wajib adalah qadha saja. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Orang yang hamil dan menyusui wajibnya adalah qadha menurut Imam Abu Hanifah, tidak fidyah. Wa dzahaba Syafi'i wa Ahmad, sementara pandangan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya keduanya adalah qadha ma'al fidyah, mengqadha dan juga fidyah. Baik. Jadi memang di sini pendapat para ulama beragam. Jadi pendapat para ulama beragam terkait hal ini. Dan itu pun ada rinciannya. Jadi ada rinciannya. Di antaranya adalah, di antara rincian itu, kalau khawatir karena anaknya saja kemudian dia berbuka, maka baginya qadha dan fidyah. Jadi kenapa dia tidak puasa? Karena khawatir anaknya, maka dia mengqadha dan juga fidyah. Di tahun itu fidyah, nanti kalau sudah mampu di qadha. Ini pendapat dari Imam Ahmad dan juga Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya dan juga anaknya, sama, maka baginya
adalah, baik saya ulang lagi. Yang pertama tadi apa? Dia khawatir atas anaknya saja, lalu dia berbuka, maka baginya qadha dan fidyah. Kalau kemudian dia khawatir atas dirinya saja, jadi hanya khawatir atas dirinya saja, maka baginya qadha dan tidak ada fidyah. Kalau hanya khawatir atas dirinya saja. Baik. Dan Bapak dan Saudara, ini pandangannya beragam di kalangan para ulama. Tapi biasanya orang berpuasa, orang yang hamil dan menyusui, khawatirnya karena dirinya atau anaknya? Anaknya. Karena khawatir anaknya berarti qadha dan fidyah. Baik. Itu diantara pandangan para ulama. Lalu sekarang kita baca fatwa dari Muhammadiyah seperti apa. Ini saya tidak sedang mempertentangkan fatwa, bukan, tapi supaya kita terbuka terhadap pendapat yang berbeda, supaya kita terbuka terhadap pendapat yang berbeda, sehingga ketika ada pendapat yang berbeda kita sudah terbiasa dan bisa toleransi dengan perbedaan pendapat. Kadang kalau kita tidak tidak membaca pendapat yang lain, itu di dalam menyikapi perbedaan pendapat seolah-olah dalam masalah fikih itu semuanya yang lain keliru. Dan dalam hal ini kewajiban kita adalah memilih pendapat yang menurut kita pendapat tersebut kuat. Bisa jadi orang lain memilih pendapat itu karena menurut mereka juga pendapat tersebut kuat. Baik, menurut tarjih Muhammadiyah seperti apa? Kita baca di sini. Untuk perempuan yang menyusui wajib fidyah juga nyahur atau hanya fidyah saja? Baik, jawabannya berdasarkan himpunan putusan tarjih halaman 175 dalil nomor 10 sampai dengan nomor 12 dinyatakan bahwa orang yang nifas dan juga menyusui karena kelemahan dirinya cukup membayar fidyah. Jadi cukup membayar fidyah saja kalau menurut tarjih Muhammadiyah, dengan memberikan makanan setiap hari kepada seorang miskin. Dalilnya apa? Dalilnya di sini dari sahabat Anas bin Malik Al-Ka'bi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla wada'anil musafir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan atau istilahnya memberi keringanan kepada musafir as-saum dalam hal puasa, wasyatrat sholat dan juga setengah sholat. Jadi kalau puasa bagi musafir boleh berbuka, tapi diganti yang lain. Kalau sholat diberi keringanan setengah, sholat zuhur 4 menjadi 2, asar 4 menjadi 2. Wa anil hubla wal murti is-saum, dan juga terhadap orang-orang yang hamil dan menyusui. Baik, jadi di sini di antara yang diberi keringanan adalah orang yang hamil dan menyusui pada saat puasa. Kemudian hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas. Wa kana Ibnu Abbas yaqul li ummi waladin lahu hubla. Sahabat Ibnu Abbas pernah berkata kepada seorang ibu yang hamil atau kepada jariyahnya yang hamil, anta bimangzilatil ladzi yutiquhu fa'alaikal fida wala qada alaik. Nah, fa'alaikil fida wala qada alaik. Di sini disebutkan bahwasanya sahabat Ibnu Abbas berkata, apa pernyataannya? Engkau termasuk orang keberatan berpuasa, maka engkau hanya wajib berfidyah dan tidak usah mengganti puasa.
engkau hanya wajib berfidyah dan tidak usah mengganti puasa. Maka ini yang menjadi dalil bahwasanya orang yang hamil dan menyusui hanya fidyah saja. Kalau dalam pandangan Imam Abu Hanifah tadi qadha saja. Kalau dalam pandangan ulama tadi Imam Ahmad dan juga Imam Asy-Syafi'i itu ada rinciannya. Tetapi di antara rincian tersebut adalah malah bisa double. Apa itu? Fidyah di tahun itu dan diqadha kalau sudah mampu. Di antara salah satu rinciannya, karena memang tadi rinciannya berbeda. Baik. Jadi Bapak Ibu di sini biasanya pakai yang mana? Qadha saja, fidyah sama qadha, atau fidyah saja? Oh iya. Berarti Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah familiar dengan fatwa-fatwa Muhammadiyah. Karena qadha saja. Ya, maaf fidyah saja, karena fidyah saja. Berarti sudah familiar dengan fatwa-fatwa Muhammadiyah. Karena fidyah saja. Saya tidak tahu itu karena familiar atau karena milih yang mudah. Ya? Oh gitu. Baik. Tapi memang ini fatwanya seperti itu. Dan saya pribadi juga memilih pendapat yang ini. Kenapa? Karena yang namanya rukhsah itu meringankan, bukan memberatkan. Jadi prinsip rukhsah itu meringankan, bukan memberatkan. Baik. Tetapi ingat, ketika ada saudara kita yang lain yang punya pandangan yang berbeda, maka hendaknya kita bisa bersikap luas dan lapang dada. Kita bisa memilih satu pendapat yang menurut pendapat kita kuat, tetapi di luar pendapat yang kita pilih ada orang lain yang memilih pendapat yang lain. Ibarat di saat ini disediakan roti sama kacang, bisa saja kita milih roti, teman kita milih kacang. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk makan roti yang sama dengan kita. Gimana Pak? Ya kalau makanan ya tak ambil semua. Baik. Tentu ini tadi tidak dimaksudkan untuk menyamakan dengan makanan, karena kalau makanan bisa diambil semua. Baik. Kita baca fatwa lagi yang lain. Ya, kita baca yang enteng-entengan. Ada beberapa fatwa ini cukup enggak ya? Yang pendek saja ini. Ini fatwa ini tadi malam saya baca ini. Teman-teman yang online yang mengikuti kemarin sudah nyimak. Tapi tidak apa-apa, kita baca lagi. Yang jamaah sini belum menyimak. Baik. Ini terkait puasa, fatwa lagi di sini. Keluar mani waktu puasa karena mimpi. Ada yang pernah mimpi lalu keluar mani? Pernah. Ya. Karena kalau laki-laki mimpi itu, kalau mimpi keluar mani biasanya keluar beneran. Maka bagaimana? Apakah puasanya batal atau tidak? Jawabannya, orang yang mimpi dan mengeluarkan air mani tidak batal puasanya. Kenapa? Karena tidak disengaja. Yang namanya mimpi itu tidak bisa diniatkan dan tidak bisa disengaja. Ada yang bisa meniatkan mimpi? Saya nanti malam mau mimpi. Kalau bisa meniatkan mimpi, enak orang yang kangen dengan saudaranya, bisa janjian. Nanti malam kita ketemu mimpi ya. Bisa? Tidak bisa ya. Tidak bisa meniatkan mimpi. Baik, sehingga mimpi itu termasuk perkara yang tidak disengaja. Maka keluar mani pada saat mimpi termasuk perkara yang tidak disengaja, sehingga puasanya tidak batal. Dan perbuatan orang yang dalam keadaan tidur dalam agama kita tidak dikenakan ketentuan hukum.
Jadi dalam agama kita tidak dikenakan ketentuan hukum. Kenapa? Rufi'al qalam an salasatin. Pena itu, pena para malaikat itu tidak mencatat dari 3 orang. Yang pertama anin naim hatta yastaikid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Maka ketika orang itu tidur, maka pena malaikat tidak mencatat. Andai ada orang yang tidur kemudian pada saat tidur itu tanpa sengaja ngeplak sandingi, maka dihukumi dosa apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sengaja. Beda kalau ceritanya pura-pura tidur. Nah itu kena hukum. Tapi kalau beneran tidur, tiba-tiba kakinya ngenain temennya, kewajiban dia apa? Ya ganti rugi. Loh katanya tidak sengaja, tidak dikenakan ketentuan hukum. Maksudnya tidak dicatat oleh malaikat. Tapi kalau ada yang merugikan orang lain ya harus diganti. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai dia balik. Tapi untuk anak kecil ini meskipun para malaikat belum mencatat amalnya, tetap diwajibkan belajar, pembiasaan. Jadi tidak boleh lalu orang tua berlepas tangan dengan alasan Allah belum mencatat amaliyah anak kecil. Tapi diperintahkan memang dalam agama kita untuk membiasakan anak kecil ibadah. Murru auladakum bis shalah idza balagha sab'ah. Bahkan diperintahkan untuk membiasakan salat sejak umur 7 tahun. Wa anil majnun hatta yakil. Dan juga pena itu diangkat dari orang yang gila sampai dia sembuh. Jadi kalau orang itu gila, maka amalnya terbebas dari catatan malaikat. Sampai nanti sembuh baru kemudian masuk dalam catatan para malaikat. Sehingga ketiga orang ini, orang yang tidur, anak yang balik, anak yang belum balik, kemudian orang yang gila, itu pena malaikat tidak mencatatnya. Sehingga kalau ada orang yang keluar mani pada waktu puasa tapi keluarnya pada saat mimpi, maka puasanya tidak batal. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatwa yang berikutnya, mandi wajib bagi orang yang berpuasa. Baik, langsung jawabannya ya. Mengenai persoalan yang saudari tanyakan, sudah sangat jelas ditegaskan dalam hadis Rasulullah. Di antara hadis-hadis Rasulullah adalah qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaktasilu wa yasumu. Sungguh dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menjumpai fajar, sudah masuk waktu fajar di bulan Ramadan, beliau dalam keadaan junub, bukan karena mimpi tapi junub karena hubungan suami istri. Fayaktasilu wa yasumu. Maka beliau kemudian mandi dan puasa, melanjutkan puasanya. Padahal saat itu Nabi mandinya sudah masuk waktu fajar. Hadis ini dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa itu ketika malamnya junub, mandinya boleh meskipun sudah kumandang adzan, meskipun sudah masuk fajar, dan puasanya tetap sah. Dan ini juga dalil bahwa mandi wajib bukan syarat sahnya puasa, tapi mandi wajib adalah syarat sahnya sholat. Bagi orang yang junub hendaknya mandi wajib dulu. Tapi kalau orang yang puasa, meskipun sudah masuk mulai puasa, dia belum mandi, puasanya tetap sah. Berbeda kalau orang yang sholat, dia belum mandi, sholatnya sah enggak? Tidak. Tapi untuk orang yang puasa tadi, meskipun sudah masuk waktu subuh belum mandi, puasanya tetap sah. Hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki waktu fajar
di bulan Ramadan sedang beliau dalam keadaan junub. Min ahlihi, junub karena hubungan suami istri. Summa yaktasilu wa yasumu. Kemudian beliau mandi, kemudian melanjutkan puasanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini jelaslah bahwa pelaksanaan mandi wajib bagi orang yang menunaikan ibadah puasa boleh dilakukan setelah masuk waktu puasa. Boleh dilakukan setelah terbit fajar dan puasanya tetap sah. Dan puasanya tetap sah. Pripun? Baik. Jadi begini, ketika kita mandi kan sudah masuk waktu subuh. Nah, kemudian setelah itu ke masjid waktunya masih cukup. Nah, karena di sini konteksnya adalah bukan kemudian sampai waktu subuhnya lewat, bukan. Karena kalau kita sudah masuk waktu subuh, sudah wajib puasa belum? Masuk waktu subuh? Sudah. Iya. Begitu kumandang azan makan boleh enggak? Enggak boleh. Kumandang azan minum boleh enggak? Enggak boleh karena fajar sudah terbit. Tapi ternyata pada saat seperti itu tadi malam junub belum mandi, puasanya sah tidak? Sah. Padahal saat dia mulai puasa dia masih dalam keadaan junub, tetapi puasanya tetap sah. Ya segera mandi. Untuk apa? Li ajli sholat, untuk sholat subuh. Maka Aisyah menyebutkan, termasuk di buku ini disebutkan bahwasanya menurut keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu kemudian mandi. Mandinya untuk apa? Mandinya itu li ajli sholat, karena beliau hendak menunaikan sholat. Jadi beliau mandi karena hendak menunaikan sholat. Jadi bukan mandi karena hendak puasa, tapi mandi karena hendak menunaikan sholat. Sehingga ini menunjukkan bahwa mandi bukan syarat sahnya puasa, tetapi mandi bisa menjadi dan memang menjadi syarat sahnya sholat. Bagi orang yang junub baru sah sholatnya kalau dia sudah mandi wajib. Tapi kalau meskipun belum mandi wajib, kalau puasa, puasanya tetap sah. Tapi dia segera mandi karena segera menunaikan sholat. Sehingga ketika Rasulullah SAW mandi waktu itu tak lain dan bukan karena li ajli sholat, karena hendak menunaikan sholat, bukan karena yang lainnya. Baik, ini sedikit kutipan beberapa hal yang terkait dengan ibadah praktis di bulan Ramadan, sembari mengingatkan saja karena Ramadan sudah dekat dan bab-bab semacam ini sudah sering kita baca, tetapi senantiasa kita baca, kita ulang untuk bisa saling mengingatkan kembali, menyegarkan kembali. Karena satu ilmu yang lupa, yang lama tidak dimurojaah, itu lama-lama akan hilang, bisa termakan oleh waktu karena tidak disampaikan. Bahkan satu peristiwa besar pun itu kalau tidak kita sampaikan terus-menerus maka akan hilang. Ketika di tempat kita daerah yang rawan gempa, yang punya siklus gempa per 50 tahunan atau 60 tahunan, ketika orang tua tidak lagi menceritakan kepada putra-putrinya, itu akan terlupakan. Maka sama juga ilmu itu akan terlupakan kalau tidak kita kaji, tidak kita baca, tidak kita ulang-ulang. Maka penting bagi kita untuk mengkaji, untuk membaca, untuk mengulang-ulang. Jangan sampai kita berpendapat, kita berpikiran kita dalam masalah seperti itu sudah selesai. Apakah kalau sudah selesai tidak dibaca lagi? Kira-kira kalau sudah selesai tidak dibaca lagi, bertahan di ingatan kita dan praktek harian kita bertahan berapa lama? Ya, untuk tidak lupa bertahan berapa lama kalau tidak diulang-ulang? 10 tahun? Ya? Oh, hitungan bulan. Saya kira 10 tahun. Gimana? Oh, kadang satu kali pertemuan lupa. Ya, baik. Jadi intinya di sini penting bagi kita untuk mengulang-ulang.
Cukup? Tidak ada pertanyaan? Oh ada. Baik, dari imam kita. Monggo Pak Imam. Baik. Fidyah itu bisa dibayarkan setiap hari kalau tidak repot. Nah, setiap hari yang dilewati. Jadi fidyah itu tidak boleh dibayarkan sebelum, tapi dia dibayarkan sesudah melewati harinya. Nah, dirapel boleh di belakang, bukan di depan. Jadi jenengan tidak boleh. Ini fidyah saya tahun ini, tahun besok, tahun berikutnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Yang boleh adalah kalau harinya sudah dilewati. Maka silahkan kalau mau membayar fidyah, yang penting harinya sudah dilewati. Kalau sudah dilewati segerakan. Ya, maka kalau misalnya jenengan mau ngerapel 30 hari ya, pada saat bulan Syawal itu waktu yang tepat. Kenapa? Karena di situ termasuk bersegera dan waktunya sudah dilewati. Tapi kalau jenengan mau bayar tiap hari tidak apa-apa. Ya, hari pertama kasihkan Mbah Giono. Ada yang namanya Mbah Giono? Jangan-jangan ada ini. Hanya sebatas ilustrasi ini. Hari kedua Mbah Pawiro. Hari ketiga Mbah Karyo. Tidak ada kan nama-nama itu yang sama? Kalau ada mohon maaf. Hari keempat Mbah Tomo. Oh, nyun ngapunten. Wah, yang jebak kok yang ngasih namanya. Baik. Jadi boleh enggak? Boleh kalau mau dibayarkan harian. Dibayarkan di orang yang sama juga boleh. Dibayarkan di orang yang sama. Baik. Dan itu bisa diwujudkan dalam bentuk mentah maupun matang. Jadi bisa diwujudkan dalam bentuk mentah maupun matang. Dan pastinya di sini adalah to'amu miskin, makanan bagi orang miskin. Kalau dulu yang namanya fidyah itu kurma misalnya, itu sudah siap makan, sudah kurma matang, bukan kurma mentah. Kalau kurma mentah itu belum siap konsumsi. Maka yang sedikit membedakan kalau beras itu belum bisa dimakan. 6 on itu belum bisa dimakan. Kan angka fidyah itu kan 1 mud. Di tempat kita para ulama beristihad 1 mud itu ada yang 6 on, ada yang 7 on. Baik, kita hitung sesuai hitungan tarjih. Kalau tarjih kan ngitungnya 6 on. Maka kalau 6 on itu berapa berarti? 8.000 atau berapa? Ya 9.000 misalnya. Tapi kalau misalnya 9.000 itu dikasih beras segitu bisa dimakan apa tidak? Tidak bisa. Maka ketika memberi itu harus dipertimbangkan bahwasanya sesuatu tersebut bisa dimakan. Gimana Pak? Nah, masakan Padang misalnya, boleh enggak? Boleh. Sudah matang. Atau kalau misalnya beras ya dikasih uang lauk atau dikasih lauknya. Ya, misalnya bahan makanan mentah plus telur. Kira-kira sekali makan telur berapa? 1, ya enggak apa-apa nek tegel. Nah, 6 on plus telur 1. Ya? Plus minyak. Oh ya, harus bisa digoreng ya. Baik. Ya intinya di situ nanti perlu dipertimbangkan dia siap makan. Kalau di rumah ternyata sudah ada minyak ya sudah kasih telur sama beras. Ternyata nang kono orang duwe minyak ya. Jadi perlu dipertimbangkan jangan sampai dikasih tapi tidak bisa dimakan. Dikasih tempe misalnya. Intinya
makanan di sini maksudnya adalah makanan yang biasa kita makan. Jadi kita biasa makannya itu apa? Berasnya juga yang biasa kita makan. Nanti biasa makan rojo lele ngasihnya beras. Kenapa? Nanti dikasih beras raskin atau rastra, beras sejahtera. Apa namanya rastra ya? Dikasih beras sejahtera yang banyak kutunya. Baik, yaitu orang matok, tidak masuk itu. Maka kalau mau ngasih yang biasa kita makan. Kalau ngasih pertimbangan lauk ya perhitungannya yang biasa kita makan. Biasanya kalau kita makan lauknya apa? Untuk Mas Eko sebagai seorang yang biasa di jalan, itu kalau sekali jajan sate, wah berarti ya lumayan mahal itu. Ya. Tapi kalau seperti saya guru ngaji, kalau mampir nang angkringan, nah cukup sambal teri. Sama apa lagi selain sambal teri, Pak? Kalau di angkringan? Ya? Oh, kepala, ya. Tapi saya tidak suka kepala. Ya. Saya ya. Baik, usus. Nah, usus saya malah suka, kalau kepala enggak. Baik. Pripun? Oh iya, jenengan sambel gitu. Wah, penak wiwan yang bayar fidyah. Saya penting lombok was ora larang ya. Jadi intinya fidyah di sini dibayarkan senilai makanan yang biasa kita makan. Nah, senilai makanan yang biasa kita makan. Dan bisa diwujudkan dalam bentuk mateng. Dijak nong rumah makan Padang ya wis rampung. Itu ndak usah ngitung lagi, wis cukup dhewe gari bayar itu. Gimana Pak? Ya, nanti kalau dia mengambil banyak ya itu risiko. Baik, ngejak uang 30 dijak nong rumah makan Padang. Wes, itu udah. Itu seperti fi'liyah sahabat Anas. Sahabat Anas dulu cara bayar fidyahnya begitu. Dia langsung ngasih makan ke sejumlah orang dalam bentuk matang. Baik. Begitu nggih? Cukup? Oh, ada lagi. Baik, intinya yang dikasih itu orang miskin. Latar belakangnya kayak apapun, yang penting orang miskin. Kalau dia orang miskin, dia boleh dikasih. Ya, disitulah justru malah kesempatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu nggih? Selama masuk kriteria miskin, maka itu bisa dikasih dan jadikan pula sebagai sarana untuk mendekatkan kepada ibadahnya. Begitu nggih? Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.